Hai guys, gimana kabar kalian semua? Sehat kan? Amin. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul The Killer. Film ini rilis di tahun 2022, dibintangi oleh Jang Hyuk serta disutradarai oleh Choi Jae-hoon. Semoga dari video ini dapat diambil hikmahnya dan gak usah pakai basa-basi lagi. Mari kita tonton alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan sebuah pasangan suami istri. Mereka adalah Bang dan Song Yoon yang sedang membahas sesuatu. Ternyata Song Yoon sedang memohon kepada Bang untuk pergi berlibur bersama temannya dengan waktu yang cukup lama. Di sana, Song Yoon juga meminta kepada Bang untuk menjaga anak dari temannya yang bernama Yeonji, sebab usia dari Yeonji masih 17 tahun. Singkat cerita, setelah Bang mengantarkan istri beserta temannya ke bandara, Bang menjemput Yeonji sepulang sekolah untuk segera mengantarnya pulang ke rumahnya. Namun sebelum perjalanan pulang, Yeonji dan temannya meminta Bang untuk pulang duluan karena mereka akan nongki di sebuah kafe. Namun sebelum mereka pergi, Bang meminta dompet Yeonji dan memasukkan sejumlah uang supaya dapat digunakan jika ada keperluan. Kemudian, Bang yang sudah tertidur di rumahnya tiba-tiba ditelepon oleh Yeonji untuk segera dijemput dengan beralasan dia sedang sakit perut. Ternyata itu adalah sebuah kebohongan dan hal tersebut pun membuat Bang marah. Namun saat sudah berada di tempat itu, Yeonji malah menyuruh Bang pulang dan Bang membiarkan Yeonji pulang bersama teman-temannya. Tetapi terlihat ada hal yang aneh ketika Yeonji pulang bersama para lelaki. Namun Bang tak menghiraukan hal tersebut dan bergegas pulang. Kemudian di saat Bang mendapatkan chat dari istrinya, dia pun kembali untuk memastikan jika Yeonji sedang baik-baik saja. Lalu Bang pun segera melacak keberadaan Yeonji dengan GPS yang telah dimasukkan ke dalam dompet Yeonji. Scene berpindah ke suatu tempat. Di sana terlihat Yeonji yang akan dijual oleh kakak kelasnya yang bernama Yeonso. Bang yang melihat hal ini pun meminta untuk menyelesaikan hal ini secara baik-baik. Tetapi karena pihak dari Yeonso menolak hal tersebut, maka inilah yang terjadi. Tak terduga, ternyata Bang adalah orang yang terlatih. Setelah selesai, Bang pun segera pergi dan mengajak Yeonji pulang. Keesokan harinya, Yeonji bertanya kepada Bang apakah pekerjaan Bang. Ternyata Bang adalah seorang mantan pembunuh bayaran, namun itu sudah beberapa tahun yang lalu. Malam harinya, terlihat Bang yang sedang melewati tempat yang didatanginya kemarin, dan di sana ada seorang detektif yang memberi info. Ternyata teman-teman dari Yeonso telah tewas di lokasi tersebut. Pagi harinya, detektif kemarin mendatangi rumah Bang, sebab dia curiga karena dia lewat di tempat tersebut. Namun dengan santuinya, Bang menjawab jika dia tidak tahu menahu tentang hal ini. Dan si detektif pun pergi dari rumah Bang. Malam harinya, Yeonso menelpon Bang. Dia menyuruh Bang untuk tidak mencampuri urusannya, atau dia akan melaporkan Bang ke polisi dengan menyerahkan barang bukti berupa pisau. Mendengar hal ini, Bang langsung menyiapkan senjata untuk pergi ke sana. Namun sebelumnya, dia memberikan sebuah gelang GPS kepada Yeonji agar dia tahu jika terjadi apa-apa kepada Yeonji, dan meminta Yeonji untuk tidak pergi kemana-mana sampai dia kembali. Sesampainya di tempat Yeonso, dia langsung meminta kepada Yeonso untuk memberikan pisau tersebut. Sebab tak kunjung diberi, Bang pun sedikit kesal dan melukai salah satu dari mereka sebagai sebuah ancaman. Namun karena mereka juga belum memberikan pisau tersebut, akhirnya terjadi sebuah kerusuhan.
Dan ternyata ada salah satu dari mereka yang merupakan seorang pembunuh bayaran yang kemampuannya hampir sama seperti Beng. Dan inilah yang terjadi. Namun Beng lebih memilih untuk kabur dari sana. Sesampainya di rumah, ternyata Yonji telah diculik oleh seseorang. Maka dari itu, Beng langsung datang menemui Yonso untuk menanyakan keberadaan Yonji. Namun Yonso tak memberitahunya, dan sebab hal ini, Beng pun memberikan sedikit kekerasan. Hingga akhirnya Yonso pun mengatakan jika Yonji telah dibawa ke hotel yang dekat dengan daerah itu. Setelah mendengar hal ini, Beng pun bergegas pergi dan menelpon ambulans agar luka yang tadi diberikan tidak membuat Yonso lumpuh. Sesampainya di hotel tersebut, Beng pun langsung melakukan pergelutan dan pertembakan dengan para penjaga yang berada di sana. Inilah yang terjadi. Namun ternyata Yonji tidak ada di sana. Setelah para penjaga sudah dihabisi, datanglah pembunuh bayaran kemarin yang bernama Yuri. Dia akan memberikan info di mana Yonji dibawa jika dia berhasil dikalahkan oleh Beng. Dan tiba-tiba namun sayangnya dia berhasil dihadang oleh si detektif. Tetapi hal ini dapat diatasi dengan santuy, dan Beng dapat dengan mudah merebut pistol yang dipegang si detektif dan membawa si detektif bersamanya. Singkat cerita, sampailah mereka di sebuah pelabuhan. Lalu Beng langsung menabrak mobil yang di dalamnya terdapat Yonji, agar mereka tidak bisa membawa Yonji kabur. Namun teman Yonso yang bernama Hudi datang dan mencoba membunuh Beng. Tetapi Beng dapat dengan mudah menghabisinya. Kemudian polisi pun datang dan Beng serta Yonji dibawa ke rumah sakit. Setelah siuman, Beng menemui si detektif. Dia berdiskusi agar si detektif mau bekerja sama bersama dirinya. Karena Beng sudah tahu jika si detektif korupsi, Beng pun meminta si detektif untuk mencari orang yang membeli Yonji. Dan dengan terpaksa, si detektif pun menyanggupi hal tersebut. Sore harinya, Beng datang ke rumah temannya untuk membeli sebuah senjata yang akan digunakan untuk aksinya nanti. Kemudian Beng mendapatkan telepon dari si detektif jika ternyata orang yang akan membeli Yonji adalah seorang hakim, tetapi dia tidak mengetahui siapakah hakim tersebut. Lalu scene berpindah ke sebuah tempat. Terlihat Beng yang sedang menembaki satu persatu orang di sana, karena orang-orang ini tahu tentang hakim tersebut. Setelah mendapatkan info, Beng pun segera membunuh orang yang tersisa dan segera pergi dari tempat itu. Kemudian sebelum memulai aksinya, Beng meminta bantuan kepada si detektif untuk melancarkan aksinya ini. Malam pun tiba. Terlihat Beng yang sudah berada di rumah sang hakim. Ternyata di rumah sang hakim sedang mengadakan sebuah party. Beng pun menghabisi satu persatu penjaga di sana dengan menggunakan senjata yang telah dia beli dari temannya. Setelah menghabisi seluruh penjaga di luar, Beng lalu masuk ke dalam dan menghabisi orang-orang di sana. Ternyata si detektif juga ada di sana untuk membantu Beng. Dan ternyata si detektif telah berkhianat serta menodongkan pistolnya ke arah Beng.
Merasa sudah terkepung, Beng pun akhirnya pasrah dan ikut pada mereka untuk menemui sang hakim. Hakim yang mengetahui hal ini pun segera meminta si detektif untuk membunuh Beng. Namun di sana si detektif telah lupa jika orang yang bersamanya adalah Beng. Lalu Beng pun mengejar para penjaga yang masih tersisa dan memanfaatkan hal ini untuk kabur. Dia juga tidak lupa untuk membunuh si detektif. Kemudian Beng pun bertemu dengan Yuri lagi, dan inilah yang terjadi. Setelah mengalahkan Yuri, Beng bergegas masuk ke ruangan sang hakim dan bertanya, kenapa dia menculik Yonji. Dan di sana sang hakim berkata, jika dia membeli Yonji hanya untuk bersenang-senang. Mendengar hal ini, Beng yang marah pun langsung membunuh sang hakim dengan sadis. Dan ternyata dalang dibalik semua ini adalah teman istri Beng. Dan sekarang Beng baru menyadari jika si teman mengajak istrinya bukan untuk berlibur melainkan menjual istrinya. Mengetahui hal ini, Beng segera pergi menyusul ke tempat berlibur istrinya. Dan sebelum membunuh si teman, Beng mengatakan jika si teman telah memilih orang yang salah. Karena jika orang yang paling Beng sayangi diganggu, maka Beng akan membunuh si pengganggu dengan secara kejam. Setelah mengakhiri semua ini, Beng menemui Yonji dan mengatakan jika dia akan menjadi anaknya. Kemudian mereka berdua menemui istri Beng dan akan menjalani kehidupan yang lebih baik. Dan film pun selesai.